warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, hari ini kita semua bisa berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Untuk mengawali pembelajaran kita, sama-sama kita mulai dengan tilawah surah Al-Fatihah aja. Boleh dipimpin Nova? Abada. Hari ini kita akan lanjutkan lagi ya, tapi hari ini lebih ke membuat untuk teks. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini tentang apa itu teks prosedur, anak-anak Usikla boleh menyaksikan tayangan di depan, kemudian boleh dibuat semuanya ya. Tanda singkatnya tentang apa sih itu teks prosedur. Semuanya, setiap kali kalian mau menggunakan sebuah produk, pasti kalian baca dulu penjelasan cara dan langkah-langkah penggunaan produk tersebut kan? Misalnya, waktu kalian mau masak makanan instan, pasti kalian baca teks yang biasanya tertera di belakang produk tersebut buat tahu cara dan langkah memasak makanan instan itu kan? Jadi, teks yang kamu baca itu namanya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Mari belajar bersama dengan Ruang Guru YR tentang materi teks prosedur. Disimak ya video pembelajaran tentang teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk mana suka, boleh ada atau tidak ada.
Unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari 1. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknik atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Kata penghubung atau konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. 4. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks prosedur, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. 6. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan. Semuanya udah menyaksikan tadi? Nah, Musika mau tanya, kira-kira dalam sebuah teks prosedur itu ada apa aja? Yang bisa boleh presentasi? Dalam sebuah teks prosedur itu harusnya ada apa aja? Betul ya? Oke, Bang Fira, apa? Ada kaidah prosedur, dan Oke, ada kaidah teks prosedur, ciri-cirinya, kemudian ada struktur. Kira-kira struktur teks prosedur itu terdiri dari apa aja? Ada yang bisa? Oke, Lala, silakan. Oke, good job. Dari pengantar, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, kira-kira dari tayangan tadi kan ada itu tentang cara membuat brownies ya? Kira-kira yang mana itu yang dikatakan pengantar atau mungkin judulnya ada? Oke, kita lupakan yang di teks tadi atau yang di video tadi. Sekarang bertanya, di rumah nih, pernah nggak kira-kira kalian melakukan sesuatu atau sebuah prosedur? Pernah? Pernah? Maulana, kira-kira apa Maulana? Buat kopi, oke. Gimana kira cara Maulana buat kopi? Kira-kira hingga kopi itu bisa kita minum? mengamalkan gula, panaskan air, Ya, tuang, diaduk, bisa diminum. bisa diminum. Oke, keren, berikan aplaus untuk minum. Ada lagi? Kira-kira di rumah mungkin siapa yang pernah rumus air? Pernah rumus air? Nah, untuk rumus air apa-apa aja yang dibutuhkan kira-kira? Coba Mansuri. Apa aja yang dibutuhkan? Kita nih butuh air panas nih, kan mau rebus. Apa aja yang kita butuhkan sehingga adanya air panas itu? Hidupin kompor. Hidupin kompor. Apa lagi?
Perlu apa? Panci, kemudian Tuangkan ke gelas. tuangkan ke gelas. Itu yang dituangkan ke gelas setelah kita masak atau sebelumnya? Kira-kira kan tadi hidupin kompor, taruh panci, kemudian berarti apa? Air kita tuangkan ya kan ke panci, kemudian kompornya kita nyalakan, tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih gimana? Kita tinggalkan aja atau kita matikan kompor dulu? Matikan kompor dulu. Nah, kira-kira tadi kan Pak Suri mau air panas, ya kan? Harus kita masak dulu. Si Pak Suri udah angkut air, udah masukin ke panci, udah taruh di atas kompor, tapi kompornya nggak dinyalain, bisa nggak? Bisa? Nggak apa ini? Nggak bisa mendidih? Oh ya, nggak bisa mendidih. Itulah kiranya sebuah teks prosedur itu harus kita lakukan secara berurutan. Nah, di sini ya, Bu Zikra akan bagikan ke beberapa kelompok ya. Nanti masing-masing kalian akan membuat sebuah teks prosedur. Boleh bebas, boleh juga dengan bantuan Bu Zikra ada kasih beberapa kotak ya. Artinya bisa kalian pakai ini atau boleh dengan karya sendiri ya. Terserah mau dibuat dalam bentuk gambar boleh, dalam bentuk tulisan boleh. Intinya ada sebuah teks prosedur sederhana. Apa aja tadi? Adanya judul ya atau pengantar, judul atau pengantar. Kemudian tambahan, langkah pembuatan, terus penutup atau kesimpulan. Nah, sebelum kalian mulai, biar nggak salah, yang dinamakan alat bahan contohnya gimana? Kalau alat kayak centong gitu. Nah, kayak centong tuh alat. Terus, kalau bahan? Bahan untuk jadi bawang. Ya, mantap, keren, bagus. Pernah masak di rumah? Nah, luar biasa. Nah, jangan salah-salah, jangan pula nanti kompor itu jadi bahan, masa iya kan itu jadi alatnya. Nah, jadi kelompok nanti ya tugasnya adalah membuat sebuah teks prosedur. Bu Zikra bagikan ini boleh diletakkan pakai lip. Ini ada. Coba ya. Timbangan alat dan bahan kan belum ada tulisnya. Nanti jangan membuat ya kan. Kemudian alat dan bahan apa aja yang dibuka? Ada tepung, ada margarin, ya kan. Ada gula. Kemudian tulis dulu, jangan membuat dulu. Kemudian alat dan bahan. Lihat dulu boleh juga lihat di bawah ini. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Mana? Kasih nopal itu semua. Buatkan dulu itu struktur yang boleh di sini kan.
Dan berarti struktur yang pertama apa tadi? Judul, ya kan? Kemudian alat dan bahan. Coba perhatikan di sini apa aja alat dan bahannya. Kadang boleh yang lain dulu. Nah ya. Ya. Akan nanti tulis alat dan bahan. Kemudian cara membuat layang-layangnya. Gimana cara membuat layang-layang? Gimana Eka? Apa aja yang dibutuhkan? String, bambu, apa lagi? Benang, apa lagi? Kertas layang, lem, pengaruh. Benang gengsi, apa lagi? Gunting, apa lagi? Nah, di antara tadi ada kertas, ada gunting, ada benang, ada bambu, mana alat, mana bahan? Coba pisahkan. Ini alat, ini alat. Ini apa kira-kira? Bahan. Ya, pisahkan. Kemudian ini bahan. Ini apa? Bahan. Nah, apa lagi? Tempelkan. Berurutan ya. Kalau enggak nanti layangnya nggak bisa terbang. Mohon perhatiannya semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap? Oke. Sebelum kita presentasi, kita sedikit dulu ya. Jadi semuanya Nana Bersikra boleh bangun dari posisi yang mudah untuk berdiri. Kita senam sedikit ya. Biar nanti presentasinya pas. Thank you.
Lalu masukkan telur. 5. Tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam. Semua kelompok tadi ada yang udah menampilkan dengan beragam karyanya ya. Ada yang model digambar, ada yang menempel, ada yang dengan bantuan media ya kan, ditempel. Ada bungkusan Indomie, ini punya kelompoknya Pika. Kemudian ada yang tulis, ini punya kelompoknya yang tergolong. Nah, ini yang sudah ditulis di sini semuanya teks prosedur, ya. Hanya saja tadi ada beberapa kekeliruan, ya kan? Ada yang kurang berurutan strukturnya, ya kan? Kelompok virus tadi sudah ada kawan-kawan sudah menjelaskan semua apa yang ada dalam semua teks prosedur lengkap. Hanya saja tidak beraturan, dan tadi kelompok virus sudah menyampaikan mereka lupa, ya. Jadi sebenarnya ini judulnya ada, kemudian alatnya ada, bahannya ada, cara membuatnya ada, ya, prosesnya berada. Jadi lengkap, menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Nah, kira-kira ya yang sudah kita pelajari di sini manfaatnya di kehidupan sehari-hari kita masuk. Apa manfaat kira-kira kita belajar teks prosedur dan kehidupan sehari-hari kita? Ayo. Misalnya kita kan mau buat apa-apa, misalnya kita udah tahu langkah-langkah yang melakukannya. Ya, misalnya kita nanti mau melakukan suatu hal, kita udah tahu langkah membuatnya. Boleh nggak kira-kira sebuah urutan teks prosedur ini kan nggak ada nih yang kelompok kalian. Kira-kira nanti duluan kayak ini nih, kelompoknya Pak Suri, buat bolu yang udah siap dipanggang atau dioper itu urutannya di pertama. Bisa jadi sama teks prosedur? Enggak. Kenapa enggak kira-kira? Air. Nah, misalnya kita belum hidup kompor, yang lain-lainnya kita masak. Nggak bisa juga. Kalau misalnya kita nggak hidup di kompor dulu, airnya nanti nggak mendidih. Ya, benar keren. Jadi, tujuan dari semua teks prosedur itu kalian semuanya bisa memberikan petunjuk kepada si pembaca atau orang lain. Kiranya kalau melihat gambar kalian, mereka bisa mempraktekkan kembali di rumah mereka atau dimanapun mereka berada. Sebuah teks prosedur itu harus berurutan. Kalau nggak bisa seperti yang kita sampaikan. Kita mau air yang mendidih, tapi kompornya lupa kita nyalain, ya nggak akan ada air mendidihnya, ya kan? Kemudian tadi kalian juga sudah mempresentasikan, ada kelompok yang sudah menanggapi. Nah, kita mau meluruskan yang ditanggapi oleh kawan-kawan tadi. Kenapa bisa duluan ada prosesnya? Urutan atau alat bahannya nggak ada, ya. Jadi harusnya ketika mempresentasi sebuah teks prosedur, ya, kiranya ada orang yang nggak melihat teksnya dengan mendengar saja, maka kalian harus mempresentasinya harus runtuh. Artinya yang pertama jelaskan dulu. Misalnya cara membuat layang-layang itu adalah judulnya. Kemudian alat dan bahannya, alatnya ada gunting, bahannya ada 2 batang kayu, tali, kertas, dan lem. Kemudian langkah pembuatan yang pertama ikat dengan tali, 2 kayu, kemudian gunting, kertas, membentuk layang-layang. Ketiga rekatkan dengan lem. Yang keempat layang-layang siap untuk dimainkan. Artinya kalaupun orang tidak melihat ya teks prosedur yang kalian tempel ini, orang cukup mendengar saja bisa mengulang atau mempraktekkan sendiri di rumah. Nah, itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti di rumah boleh dicarikan lagi sebuah masing-masing satu teks prosedur buat di rumah individu dengan tema makanan kesukaanku, ya. Artinya boleh makanan dari rumah kesukaanku. Misalnya Hanif dia suka kopi, maka Hanif nanti
ditampilkan di sini, boleh juga nanti kalian buat dalam karya yang lainnya. Ya, ini sudah lengkap. Nah, di sini cara membuat mie instan ini kurangnya di dua struktur, yaitu memilah antara alat dan bahan. Ya. Jadi kalau dilihat dari beberapa struktur ini memenuhi nilainya setengah, ya kan? Karena setengahnya enggak. Kemudian kalau ini ada tujuan, ada alat, bahan, kemudian ini lengkap. Kemudian kalau ini membuat ada tujuannya lengkap nih. Nah kalau ini kira-kira apa nih? Tujuh, bahan, alat, oke. Ini juga lengkap. Terus ini oke, alat bahan, kemudian lengkap ya strukturnya. Tapi kesimpulannya iya, kesimpulannya dia ada yang kurang. Kemudian kalau ini letak strukturnya yang kurang tepat ya. Ya, oke, itu saja untuk hari ini. Apa? Oh boleh. Itu saja untuk perbincangan kita hari ini. Musika minta maaf jika ada salah kata dan penyampaian. Jangan lupa tadi juga siapa? Oke, ya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa